Halo guys, kembali lagi nih bersama Waktu Daily. Nah, pada kesempatan kali ini temani kita yuk untuk nemenin saudara kita yang baru datang dari Pandeglang. Nah, rencananya kita mau jalan-jalan di beberapa tempat wisata di daerah sekitar Semarang sama Kendal. Karena mumpung saudaraku tuh lagi pulang kampung ke sini guys. Jadi saudaraku itu tuh tante sama om aku. Mereka itu tuh sepupu dari pihak ibu aku. Nah, untuk yang pertama, ini rencananya mungkin kita akan datang ke rumah Mbah Buyut dulu. Karena mereka udah lama banget nggak ketemu sama Mbah Buyut. Dan tante aku itu terakhir ketemu tuh kita 20 tahun yang lalu guys. Jadi tahun 2006. Bayangin coba, udah lama banget kan. Nah, ini tuh om sama tante aku. Ya mereka emang masih muda gitu. Tapi emang mereka tuh sepupu ibu aku. Nah, yang pertama ini kita lagi mau jalan-jalan ke Curug. Ini tuh Curug di sekitar rumah kita, deket lah, jaraknya tuh mungkin sekitaran kayak 20 menitan gitu kalau dari rumah, sampai 20-30 menitan. Dan untuk perjalanannya tuh dari pintu masuk sampai ke Curugnya tuh termasuknya mudah jalannya, nggak terlalu jauh juga, masih cocok untuk pemula yang baru mau nyoba ke Curug. Nah, sebenarnya sebelum kesini tuh kita juga sempat ke Kali Gesek, cuman kita lupa untuk recording ininya, untuk record videonya. Terus, nah selanjutnya kita juga jalan-jalan ke Lawang Sewu. Kalau ke Semarang nggak ke Lawang Sewu tuh kayak nggak afdol banget gak sih guys? Jadi ini tuh emang kita ngajakin saudara kita ke Lawang Sewu karena mereka juga belum pernah kesini. Nah, mungkin bagi sebagian orang udah tau lah ya kalau Semarang tuh identik dengan Lawang Sewunya. Yang terkenal mungkin bagi sebagian orang itu terkenal angkernya. Tapi dibalik keangkeran dan cerita mistisnya, Lawang Sewu itu terkenal dengan banyak sejarahnya dan juga keindahan dari bangunan-bangunannya yang masih terjaga sampai sekarang. Nah, ini kalau kalian jalan-jalan di pelatarannya tuh di sini tuh banyak banget burung dara. Jadi kayak kalian bisa main-main, kalian bisa explore di beberapa gedungnya. Karena kan memang kalau namanya aja Lawang Sewu ya, di sini tuh pintunya banyak banget guys. Jadi kalau di total semua pintu yang ada di sini tuh sekitaran 1000 guys, makanya dinamain Lawang Sewu, yang artinya 1000 pintu. Nah, ini kita lagi jalan-jalan dan juga beberapa ada yang istirahat, ada yang foto-foto. Karena ini memang cuacanya juga panas juga, terik. Jadi memang panas banget kan guys. Nah, ini kita lagi di depan Immersive 3D. Cuman ini kita belum langsung masuk guys. Nah, ini di sini kita lagi berjalan di lorong. Memang kalau di sini tuh di sepanjang lorong-lorongnya tuh ada pintu. Nah, itu tuh untuk oleh-oleh dan juga cenderamata yang dijual di Lawang Sewu. Jadi selain berwisata sejarah, di sini juga kalian bisa beli oleh-oleh untuk keluarga, untuk kenang-kenangan ketika datang ke Lawang Sewu. Nah, ini kita lagi mau explore di lantai 2-nya. Jadi kita naik tangga dulu untuk menuju ke lantai 2. Sebenarnya kalau dari lantai 2-nya sendiri itu hanya berisi lorong-lorong kayak gini guys, tapi ini estetik banget dan juga kita bisa ngelihat pemandangan Lawang Sewu dari lantai 2 yang cantik banget, kelihatan gedung-gedungnya. Dan bisa kalian lihat itu juga banyak yang lagi foto-foto juga di bawah. Jadi kalau misalkan kalian bosen lihat Lawang Sewu hanya di lantai dasar, kalian bisa naik juga ke lantai 2-nya. Nah, ini juga ada beberapa dokumentasi yang berisi foto-foto zaman dahulu dari si Lawang Sewu itu sendiri. Jadi ada kenangan foto sejarahnya juga yang ditampilkan di sini. Gitu guys. Nah, yang selanjutnya ini kita lagi mau nyobain ke lantai 3. Isinya tuh ada apa aja sih? Nah, gitu kita lagi nyobain naik ke lantai 3-nya. Cuman setelah kita sampai di atas itu ternyata kosong guys. Kurang tahu juga sebenarnya itu tuh tempatnya untuk digunakan untuk apa, mungkin kayak semacam hall gitu atau apa, kurang tahu. Dan mungkin kalian bisa juga komen itu tempat apa ya kalau ada yang tahu. Nah, di sini emang jalannya tuh sempit banget guys. Kalau mau turun naik itu tuh kayak ada jalannya sendiri, cuman itu tadi kayaknya ada yang
kurang tahu, jadi kayak berpapasan gitu. Nah, di sini tuh di Lawang Sewu tuh selain ada wisata sejarahnya, ada juga kantinnya guys. Jadi kalau kalian lapar, mau minum, mau nongkrong-nongkrong juga bisa. Ini tuh letaknya di bagian belakang Lawang Sewunya. Jadi ada kayak semacam food court gitulah ya, kantin atau food court. Di sampingnya juga ada guys. Nah, ini tuh kita rencananya mau masuk ke immersive 3D. Jadi di sini tuh kita bisa melihat sejarah dari Lawang Sewu itu sendiri, gimana sih asal usulnya, terus kenapa bisa jadi Lawang Sewu yang sekarang. Nah, itu tuh kita akan dijelaskan di sini. Jadi kalau kalian mau masuk ke immersive 3D, waktu pembelian tiketnya itu langsung pakai tiket terusan sih. Kalau misalkan mau beli sendiri sebenarnya bisa, tapi lebih terjangkau kalau kalian beli tiket terusan yang tiket masuk Lawang Sewu dan juga immersive 3D. Nah, ini dijelasin dulu sama kakaknya. Sambil kita dengerin penjelasan kakaknya, kita video dulu. Nah, ini udah mulai ditampilkan beberapa video dari perjalanan kota Semarang dan juga lebih tepatnya Lawang Sewu sih. Jadi kita benar-benar belajar sejarah banget di sini guys, tapi dengan cara yang menarik karena kita bisa melihat secara 3D gimana sih sejarah dari Lawang Sewu itu sendiri. Nah, penjelasannya itu juga menggunakan animasi-animasi yang cantik banget, jadi kita nggak bosen, benar-benar bisa enjoy. Dan juga kita juga belajar untuk sejarahnya, karena ini kan kita juga mengajak beberapa anak-anak juga ya, jadi kayak mereka juga bisa belajar juga mengenai sejarah-sejarah dari Lawang Sewu itu sendiri, dari zaman dahulu kayak gimana, dari waktu masih zaman ada penjajahan Belanda hingga sekarang bisa menjadi Lawang Sewu yang sekarang tuh. Nah, ini beberapa merchandise-nya, terus ada fotoku juga, ada macam-macam sih. Kalian bisa nikmatin, kalian bisa kesini kalau mau nyoba. Cuman ini kita udah selesai guys, jadi udah capek juga dari tadi muter-muter menikmati dari Lawang Sewu sendiri. Sebenarnya banyak tempat yang mungkin masih bisa dieksplor, cuman kita karena jalan-jalannya juga sama orang tua, jadi mungkin kayak capek juga kan, jadi kita nggak terlalu banyak eksplor sih sebenarnya. Nah, di depan Lawang Sewu itu adalah Tugu Muda dari kota Semarang guys. Ini kita lagi jalan mau menuju parkiran karena kita selanjutnya akan ke Kota Lama. Nah, ini kita udah sampai di Kota Lama. Jadi memang kalau di kota Semarang itu selain Lawang Sewu pasti ada Kota Lama yang pasti akan identik dengan Semarang. Ini kita emang lagi santai-santai aja sih, cuman ya menikmati sore hari di Kota Lama. Nah, selanjutnya itu malam harinya kita memutuskan untuk kumpul keluarga bareng-bareng. Kita mau bakar-bakar sama beberapa saudara. Jadi anak cucu dari Mbah Buyut itu kumpul semua di rumah salah satu mbah aku. Jadi bakar daging sapi sama sausage sama bakso. Jadi benar-benar kumpul-kumpul semua habis dari jalan-jalan tadi. Kalau waktu jalan-jalan itu emang nggak pada ikut semua guys, karena ada yang kerja, ada yang ini banyak kegiatan juga. Karena itu kan sebenarnya dadakan juga sih mainnya. Jadi kayak nggak semuanya ikut. Nah, ini malamnya banyak yang ikut karena kan mungkin udah pada pulang kerja semua juga, jadi bener-bener rame banget, pada kumpul semua tuh.
cuman ini masih belum lengkap juga sih karena belum pada datang juga beberapa. Nah ini kita lagi mau bikin sambal kacang karena rencananya itu kan mau bikin sate, terus ada lontongnya juga, terus plus sambal kacang gitu. Terus jadi ada yang bakar sendiri, ada yang kayak bikin sate ada yang, nah ini satenya, ada yang bikin sambal sendiri, jadi kayak kita bagi-bagi tugas gitu guys. Nah ini tante aku tuh lagi bikin cocolan untuk yang makan pakai sosis sama bakso. Ini aku juga nyobain guys, karena udah ada yang mateng. Jadi intinya kita ngobrol-ngobrol, seneng-seneng, seru-seru, makan-makan bareng sama keluarga besar. Karena pastinya ini jarang-jarang juga kita bener-bener yang bisa kumpul serame ini. Plus lengkap juga sama tante aku tadi yang dari Pandeglang juga. Jadi kita bener-bener happy. Makan sate, bisa ngobrol-ngobrol banyak. Nih. Nah ini paginya, ini tuh hari kepulangan dari tante sama om aku. Jadi ini lagi sarapan, mereka lagi sarapan dulu sebelum nganterin ke terminal juga. Karena rencananya tuh pulangnya nanti mau naik bis guys. Ikut siapa? Haris ikut siapa? Nah ini kita lagi nemenin dan juga mungkin bantuin tante sama om aku yang lagi prepare untuk persiapan pulang, karena kan nanti pulangnya pakai bis ya, jadi pasti akan lebih repot. Terus ini kita nganterin ke terminalnya. Ini saudara aku yang udah tua-tua itu pakainya mobil biar nggak capek, dan juga karena banyak bawaan juga, barang-barangnya juga banyak. Nah yang muda-muda tuh tadi pakai motor, jadi bener-bener yang semuanya tuh ikut nganterin semua, karena kita seantusias itu guys, kita sesenang itu mereka datang ke sini setelah sekian lama nggak datang ke Jawa lagi. Nah ini di terminalnya tuh terminal dari Kecamatan Puja. Jadi di sini bisnya nanti akan diantarkan lagi ke Semarang, transit di Semarang, terus baru datang ke baru akan diantarkan lagi ke Pandeglang kayak gitu guys. Jadi ini tuh bisnya hanya transit aja, makanya cuman ada sedikit doang bisnya. Terus ini lagi nata barang-barangnya buat dimasukin ke dalam bisnya, jadi ditata gitu ke bagasinya. Terus habis itu kita kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol lagi di depan, karena ini nggak langsung berangkat guys bisnya. Kita emang datang lebih awal biar lebih aman aja sih, nggak takut telat. Nah ini beberapa saudara pokoknya yang bisa datang, mereka pokoknya datang nyempetin buat nganter saudara aku. Nah ini tante aku tuh lagi nyari kursi, jadi tadi lagi masuk dulu nata barang di sana. Terus ini karena bisnya udah mau berangkat, akhirnya pamitan. Terharu banget, sedih, kayak waktunya tuh baru kemarin ketemu terus langsung berpisah lagi. Tapi walaupun sebentar kita happy banget sih. Nah mungkin sekian dulu ya guys untuk videonya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe.